Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita masih pada surah An-Nazi'at. Jadi sudah memasuki ayat 31. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempertegas bagi manusia yang tidak yakin kepada hari kebangkitan. Jadi tidak yakin dia ada hidup setelah mati. Bahkan dia bertanya, "Idza muziktum kulla mumazzaq innakum lafi khalqin jadid." Kalau kita sudah hancur, sehancur-hancurnya, apakah akan dibangkitkan lagi di padang mahsyar? Karena manusia melihat struktur tubuh manusia. Jadi diciptakan manusia begitu rumit menurut dia. Tapi ketika itu Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah jumlah muadil namanya. A antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Itu itu adalah am muadil. Muadil itu apa? Am muadil pilihan. Ini punya kamu atau ini punya kamu, itu muadil namanya. Tetapi syarat muadil itu, itu di depannya harus ada istifham. Istifham itu kata tanya. Maka Allah mengatakan kepada orang yang tidak yakin kepada hari kebangkitan, a antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Apakah penciptaan kamu lebih dahsyat dari langit? Ya, kata Allah. Kalau seandainya penciptaan kamu tidak lebih dahsyat dari langit, maka tidak ada alasan kamu menolak hari kiamat itu, kata Allah. Kenapa? Langit itu lebih susah saya buat dibandingkan saya ciptakan kamu. Kita sudah cerita tentang langit. Jadi langit dan isi-isinya. Sekarang yang kedua, kata Allah, apakah kamu itu lebih dahsyat, kata Allah, lebih susah, wal arda. Ya, ini kita sambung sekarang ayatnya, ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini ayat 30 rupanya. Ayat 30. Jadi bukan 31 karena kemarin kita sampai pada ayat 29. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Apakah kamu lebih dahsyat lagi dibandingkan bumi yang saya ciptakan ini, kata Allah? Dahaha. Dahaha itu maknanya basata. Basata itu apa? Dihamparkan. Ini pun muncul beberapa penafsiran dan perbedaan pendapat para ulama. Bukan perbedaan pendapat sebenarnya. Ada masalah sedikit. Ini bumi ini terbentang atau bulat sebenarnya? Karena di sini disebutkan dahaha itu basata. Basata itu terhampar. Apakah bumi terhampar atau bulat? Dijawab di dalam tafsir Al-Baydawi, di dalam tafsir Al-Baghawi, wala nungkiru annal arda, kami tidak memungkiri kalau bumi itu kurawiyah. Kurawiyah itu bulat. Tetapi yang dimaksudkan dengan basata, basata itu dihamparkan, dipermudah bagi kalian untuk mencari rezeki, kata Allah. Ini makna basata. Jadi kita jangan salah paham, bumi kok terhampar. Sedangkan para ulama itu sudah meneliti. Ini ulama dalam tanda kutip, fikih ulama apa? Artinya apa? Bisa saja ulama intelektual. Mereka sudah meneliti kalau bumi itu, mereka pergi ke bulan melihat bumi itu bulat. Makanya penafsir sepakat wala nungkiru annal arda, bumi itu kurawiyah, bumi itu bulat. Kami tidak memungkirinya. Tetapi yang dimaksudkan dengan basata al-bisat, bisat itu seperti permadani, terhampar. Maknanya apa? Rezeki saya terhampar di bumi ini. Kalian mau apa? Ambil apa saja, kata Allah.
Hana lu lagi pajak. Katanya menteri buka pajak. Tidak ada pajak, tidak ada ini, tidak ada apa-apa kata Allah. Nyata lu mandu, cok mandu kata Allah. Dipertegas oleh Allah di dalam surah Al-Kahfi. Wal arda wada'aha lil anam. Di dalam kajian ilmu balaghah, ketika objek itu didahulukan, ya. Wal arda wada'aha lil anam. Artinya apa? Menunjukkan kepada al-ihtimam. Ihtimam itu apa? Allah sangat mementingkan manusia sehingga memberikan bumi ini untuk manusia. Wal arda wada'aha lil anam. Anam itulah manusia. Maka kalau ada yang dikatakan khairul anam, sebaik-baik manusia. Khairun nas, sebaik-baik manusia juga. Penggunaan kalimat anam tadi itu digunakan oleh Allah apa? Untuk pengguna fasilitas. Fasilitas bumi ini saya berikan kepada manusia. Saya berikan di situ ada tumbuhan untuk manusia, semuanya untuk manusia. Tetapi ada juga yang mengatakan anam itu adalah jin. Kenapa jin? Jin dan manusia. Makanya Rabbil Alamin di situ dikatakan jin dan manusia, yang menguasai jin dan manusia. Karena jin juga termasuk makhluk yang mendapat hukum taklifi. Makanya wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang dimaksudkan dengan wal arda ba'da dzalika dahaha. Di dalam Fathul Qadir yang dikarang oleh Imam Syaukani, apa kata beliau? Ini beliau saya yang lain satu. Menyolain sama mendung. Cuma beliau saja. Kata beliau, ketika ayat ini bumi itu pada posisi yang kedua. Yang pertama, a'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Setelah itu wal arda ba'da dzalika dahaha. Beliau mengatakan Imam Asy-Syaukani, hadhil ayah tadullu ala khalqil ardi ba'da samawat. Penciptaan bumi itu setelah langit. Jadi kalau ditanya nanti, bumi apa yang menciptakan setelah menciptakan langit? Itu versi Imam Syaukani sesuai dengan ayat ini. Pendapat ini dibantah oleh Imam Jalalain, Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, Imam Ibnu Ashur, Zamakhsyari dan lain sebagainya. Apa kata beliau? Yang pertama sekali diciptakan adalah bumi. Kalau di Imam Sawi mengatakan bi alfai sanah, selama 2000 tahun. 2000 tahun, 2000 itu satu periode. Sittati ayyam, 6 periode. Nanti kalau ada yang bertanya, kenapa kok lama-lama sekali? Ya, kenapa tidak Allah katakan saja kun fayakun, jadilah bumi, jadilah langit? Kenapa mesti lama sekali 6 periode? Di dalam tafsir Baitawi itu 6 periode itu 6000 tahun lamanya. Kan lama sekali. Ini mungkin kalau ada orang-orang yang iseng-iseng di luar Islam ditanya, "Oh, mampu hana sanggup? Kok ke 6000 tahun? Kenapa tidak 5000 tahun? Kenapa tidak 4000 tahun? Kenapa tidak 1 hari saja? Kenapa tidak kun fayakun?" Kalau kita ingin jawab ini, kita juga harus mempertanyakan, kenapa Nabi Adam setelah 120 tahun baru diberikan roh oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa tidak Nabi Adam kun fayakun dari tin, dari tanah? Nabi Adam tidak langsung jadi, tetapi apa? Ada periodenya, masanya. 120 tahun baru diberikan roh oleh Allah. Untuk apa? Supaya Nabi Adam itu berfikir dan mengambil iktibar. Kalau kejadian Nabi Adam itu bukan langsung jadi begitu saja, tapi ada proses. Dan dia supaya berpikir, supaya demikian. Kalau Nabi Adam itu bukan hebat begitu saja, tidak, tapi ada proses. Kalau seandainya proses ini tidak dilakukan oleh Allah, maka tidak ada Nabi Adam. Supaya demikian. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kamu Adam tidak ada apa-apanya. Insan di sini Nabi Adam. Kamu itu tidak ada apa-apanya. Kenapa tidak ada apa-apanya? Dulu kamu memang tidak ada apa-apanya. Sekarang saja kamu hebat. Makanya manusia itu disuruh mikir. Gedanya hana hebat semaji. Kalau seandainya kita itu tidak diberikan roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia 4 bulan dalam kandungan baru diberikan roh. Kenapa tidak 1 hari saja? Kenapa tidak kun fayakun saja? Supaya manusia menggunakan otaknya dan dia terus berpikir. Kalau yang menjadikan manusia itu ada zat yang lebih dahsyat lagi di manusia itu lagi. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini makna wal arda ba'da dzalika dahaha. Maka pendapat Imam Asy-Syaukani itu dibantah dengan pendapat imam yang lain. Beliau mengatakan pertama sekali itu bumi diciptakan 2 periode. 2 periode. Arti 2 periode 2000 tahun kata tafsir Sawi bi alfai sana. Setelah itu Allah menciptakan langit.
Berapa lama ciptakan langit? 2 periode juga. Kemudian setelah itu kan 4 masih Pak, 4. Di dalam Al-Quran disebutkan fi sittati ayyam, 6 hari, 6 periode, 6.000 tahun. Setelah menciptakan langit 2 periode, wal arda ba'da dzalika dahaha, baru Allah sempurnakan bumi ini seperti manusia, Nabi Adam. Setelah 120 tahun disempurnakan penciptaan Nabi Adam dengan dikirimkan roh kepada Nabi Adam. Maka Nabi Adam itu hidup ketika melalui 3 periode. Periode at-tin, tin itu tanah. Yang kedua, periode min hama'im masnun, periode tanah liat. Yang ketiga, periode min salsalin. Salsal itu apa? Tanah liat yang sudah keras. Ketika itu baru jadi Nabi Adam alaihissalam. Manusia begitu juga. Yang pertama min maniyin. Setelah itu mudghah. Mudghah itu apa? Pertama darah, mani, kemudian darah, bercak darah, kemudian bercak daging. Kemudian setelah itu fakasawnal idhama lahma. Di daging itu saya berikan tulang belulang, kata Allah. Setelah itu baru saya tiupkan roh ke dalam tubuhnya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Artinya bumi ini ketika terjadi dulu pertama sekali tidak ada apa-apanya. Hana bakae, tidak ada apa-apanya. Kapan disempurnakan oleh Allah? Setelah penyempurnaan langit 2 periode, 2000 tahun atau 2 hari. Ya, ini ada macam-macam pendapat ini. Setelah itu Allah baru menyempurnakan bumi. Apanya yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah mengeluarkan dari bumi itu air. Ini apa namanya? Akhraja ini kan kalimat aktif ya, kalimat aktif. Artinya yang mengeluarkan air itu, air bukan keluar dengan sendirinya, tidak. Tetapi apa? Dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian ulama ada yang menafsirkan ayat wa akhrajatil ardu athqalaha menggunakan kalimat akhraja. Ada 2 penafsiran. Yang pertama, yang mengeluarkan isi bumi itu ketika tiupan sangkakala bukan bumi, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada hakikatnya wa akhrajatil ardu athqalaha. Ini kalau di dalam ilmu balaghah ini namanya majaz akli. Mana contohnya? Jokowi memperbaiki apa namanya? Jalan di Banda Aceh. Mana Jokowi ajak perbaiki jalan Banda Aceh? Yang perbaiki siapa? Pekerjanya. Ya, ini majaz akli namanya. Tidak mungkin secara logika, tidak mungkin. Pemerintah memperbaiki jalan, gimana pemerintah yang terus memperbaiki jalan? Yang kerja kau apa kerja ya, Pak? Orang yang digaji itu. Ini namanya majaz akli namanya. Secara akal tidak mungkin. Makanya tafsiran yang pertama, wa akhrajatil ardu athqalaha, walaupun ayat itu menyebutkan bumi mengeluarkan isi perutnya. Yang dimaksudkan athqalaha adalah manusia. Kenapa manusia? Manusia dianggap oleh bumi sesuatu hal yang memberatkan sekali. Sudah berbuat dosa, tinggal di bumi lagi. Ketika manusia itu berdosa, diberikan oleh Allah azab, bumi kena imbasnya. Jadi goncang, gempa dan lain sebagainya. Makanya ketika hari kiamat, bumonya apa? Pesta ya, Pak. Pesta artinya apa? Sudah bebas saya dari manusia yang ada di atas saya. Sudah bebas saya, manusia yang ada di dalam saya. Maka ketika hari kiamat nanti wa akhrajatil ardu athqalaha. Ini pendapat yang pertama, yang mengeluarkan itu bukan bumi walaupun disebutkan bumi, tetapi yang menciptakan bumi itu sendiri. Satu. Pendapat yang kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha. Sekarang bumi sedang aktif, dia tinggal menunggu perintah Allah. Apakah dia ledakkan atau tidak? Ya, jadi dia aktif dengan sendirinya. Maka ketika ditiup sangkakala yang pertama, maka dia langsung meledak. Apa yang dia lakukan? Dia mengeluarkan isi perutnya semuanya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Ada yang mengatakan athqal itu apa saja yang ada di dalam perut bumi, panas dan lain sebagainya, air dan lain sebagainya. Tapi ada yang mengatakan juga athqal di situ adalah mayat-mayat yang sudah ditanam di dalam bumi, dikeluarkan semuanya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini membuktikan kenapa air duluan. Di dalam Al-Quran disebutkan waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan dari air itu semua menjadi sumber kehidupan. Dari air. Manusia kalau sakit diimpus dengan iya, ya namanya.
Manusia kalau kurang air depresi. Manusia kalau tidak diturunkan hujan oleh Allah susah dia. Kenapa? Air itu sumber kehidupan. Makanya orang Jepang, kenapa dia sembah matahari? Karena kalau tidak ada matahari, tidak ada yang menyerap air laut. Ya, kalau tidak ada yang menyerap air laut, maka tidak akan terjadi proses air partikel air itu di awan itu. Kalau tidak ada itu, maka tidak mungkin diturunkan hujan. Maka mereka menyembah matahari. Kalau ditanya, "Bukan disembah matahari?" Dia akan menjawab, matahari itu memberikan kontribusi yang banyak sekali. Yang pertama masalah hujan, ya Ibrahim. Hana gedepu banyak menyonaci matahari hujan hana transit, hana gedepu banyak. Sebagaimana kaum Nabi Nuh alaihissalam, 40 tahun tidak diturunkan hujan oleh Allah. Gara-gara apa? Mereka berbuat maksiat. Sehingga mereka mendatangi faja'a ila Nuhin. Ini ada dalam tafsir At-Tabari. Faja'a ila Nuhin. Fastar syaduhu. Dia minta tolong berikan petunjuk. Apa dijawab oleh Nabi Nuh alaihissalam? Ittaqullah. Kalau kamu mau rahmat Allah itu terus diberikan kepadamu, hujan terus diturunkan kepadamu. Tapi dalam tanda kutip, bukan hujan bala, tapi hujan nikmat. Maka bertakwalah kamu kepada Allah. Takwa yang dimaksud di sini adalah kamu patuh dan taat kepada Allah dan kamu tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Nya nikmat tapi keju. Maka menyebutnya bermasalah. Nyuku masalah leo berarti masalah kita hanya patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa kaum Nabi Nuh tidak mati? Bahkan mati hewanya, Pak. 40 tahun tidak diturunkan hujan. Sumber air itu kan ada dua. Ada sumber air dari langit, satu lagi sumber air dari tanah, ya, Pak, dari tanah. Yang disebutkan di sini adalah sumber air dari tanah. Makanya ketika hujan tidak diturunkan, air dari tanah itulah yang mereka manfaatkan. Makanya ketika Nabi Nuh alaihissalam pembangkangnya ditenggelamkan oleh Allah, airnya dari mana? Dari dua sumber. Yang pertama dari langit, yang kedua air tanah yang yang diperintahkan oleh Allah untuk dia keluarkan itu supaya menenggelamkan kaum Nabi Nuh alaihissalam. Maka ketika air itu faltaqal ma'u, ya, air bawah dengan air atas itu sudah ketemu. Artinya apa? Air pada masa Nabi Nuh alaihissalam sudah melewati gunung-gunung dan sudah naik ke atas. Maka Allah mengatakan kepada langit, "Ya sama'u aqli." Wahai langit, berhentilah untuk turunkan hujan. Wayal ardu abli'i. Wahai bumi, sekarang telanlah air yang sudah kamu keluarkan tadi. Ya. Ini yang dimaksudkan di sini adalah sumber air yang berasal dari bumi, yang dikeluarkan oleh bumi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Makanya menyuruh puasa, kan? Yan henapa jauh punya ci Pak Abih pun aja waktu buka puasa, yan ile bidang. Ya, ile. Walaupun sebagian orang naik minta rukuk ile, kita buka puasa rukuk. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Yang betul-betul buka puasa rukuk, cok rukuk rumah. Yang buka puasa ngerukuk. Makanya mereka mencari air. Kenapa? Karena memang air itu sumber kehidupannya. Jadi tidak cari makanan dulu. Hanapa jauh tapu cici ile yang penting. Ya. Makanya Allah mengatakan di sini, akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Ini mar'aha, saya mau lihat terjemahannya. Ada yang coba dibaca terjemahannya. Ya. Mar'ahnya saja. Ya. Tumbuh-tumbuhan. Ini kita jangan salah, ini mar'aha. Ada yang terjemahan lain selain tumbuh-tumbuhan? Padang rumputnya, kada wabok, kada beda-beda. Ada lagi selain ini? Ada lagi Pak? Padang? Padang rumput. Tumbuh-tumbuhan padang rumput. Mar'aha itu berasal dari kalimat ra'a. Ra'a yar'a. Ra'a yar'a itu yang dicari oleh binatang. Yang dicari oleh binatang itu apa? Rumput. Yang dicari oleh binatang itu apa? Tanaman. Yang dicari oleh binatang pun ada jipu yang ira linyan pun yang ira ni Pak. Jadi makanya rumput, kemudian tumbuh-tumbuhan dengan berbagai macam ininya. Jadi yang dimaksudkan dengan mar'aha, saya tumbuhkan sesuatu hal yang dibutuhkan oleh binatang. Untuk apa? Supaya kamu bisa memanfaatkan binatang itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya rumput itu tidak saya tumbuhkan, maka binatang akan mati, kata Allah. Kamu tidak bisa mengkonsumsi binatang itu.
Makanya apa kata Allah? Saya tumbuhkan rumput itu untuk kamu. Tapi kenapa nalung pun lompat jauh nalung? Hana lompat jauh nalung lah untuk mengapa Allah apa? Wa mar'aha. Untuk apa saya nalung itu? Ya kata tadi disebutkan apa namanya? Rumput-rumput. Untuk apa saya rumput? Rupanya rumput itu untuk dimakan oleh binatang. Binatang itu kita konsumsi. Artinya Allah ingin mengatakan, saya turunkan hujan dan saya berikan kepada kalian binatang-binatang itu untuk kalian. Maka untuk disembelih. Makanya nanti ada begini. Bagaimana cara penyembelihan binatang? Ada nanti binatang sudah halal, kahalu, lemo tanyo, ada tanyo, mandu ada tanyo, manok binanci. Manok kahalu ada tanyo, tablolom, tetapi bisa haram. Bagaimana haramnya? Penyembelihan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini tembeli kokoh juga hana baca bismillah hana tepu. Wa innahu lafiskun. Lafiskun itu lam itu adalah lam taukid. Itu fasik itu. Banyak fasiknya. Makanya nanti ada seorang sahabat ketika mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini apa namanya kejadiannya lain lagi ini. Ini artinya yang tidak kita lihat. Tapi kalau kita lihat, gede otak kalian kan? Kibuan nikoh mano. Hana beliau, hana jadi beliau ada bukan. Karena otak kalian ibu pun aja terbuka aura bismillah dan taputan Pak. Mungkin temayang tan ni mai. Jadi koh lagi banyak. Ketika kita lihat langsung, oh matang han. Tetapi kalau tidak kita ketahui bagaimana? Rumah kan dalam kemasan ni, bagi banjara. Apakah perlu kita selidiki? Sona nurung kohnya juga. Pak dengar aja. Bu perlu lagi ya. Kejadian ini pernah terjadi pada masa sahabat. Ketika para sahabat mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, kamu hijau hadiahnya liru kafe. Dikasih hadiah tadi daging. Ini banjaranya. Kamu tepu pakai bandi sembelih. Apakah dia menyuruh menyembelih orang lain atau bagaimana? Apa kata Rasulullah? Wasamillah. Kamu baca saja bismillah pada daging itu. Tidak usah kamu selidiki siapa ini, siapa tukang potong, siapa ini. Hana perle. Artinya kamu makan saja dengan baca bismillah. Tetapi kalau jelas-jelas di mata kita, iko hana baca bismillah, hananyo, hanaje, berarti jangan kamu makan. Wa innahu lafiskun. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Jadi artinya halal itu bukan dari segi itu saja, tidak. Kemudian dalam Islam sudah halal semuanya, ada taibat lagi. Taibat itu apa? Bagus ya. Bagus, tidak menyengsarakan tubuh. Jadi bukan halal saja. Maka dalam Islam itu halalan tayyiba. Karena ada juga binatang yang halal tapi hanake ke tubuh katanya. Contoh apa? Pada masa Bani Israel, Nabi Yakub alaihissalam, beliau mengatakan begini, untanya lon pehara monta kelut. Maksud pehara apa? Jangan salah kita maksud Nabi Yakub. Beliau mengatakan ini tidak bagus bagi tubuh saya. Menyolon baju nyode ka kolesterol, kanyo, kaje, ka samurat. Walaupun dulu hana kolesterol, dan yang muntah kolesterol mbak. Awak aja hana buku, hana tepu-tepu mbak. Juga dan yang muntah kolesterol. Sahabat hana kolesterol. Ini yang pekah hana temayang ka kolesterol mbak. Ka samurat mbak. Hana samurat mbak. Jadi makanya ketika beliau mengharamkan itu, ini bukan berarti haram untuk orang lain, tidak. Haramkan untuk diri sendiri karena tidak thayyibat. Tetapi kekeliruan Bani Israel sampai sekarang, di dalam Taurat itu mereka mengatakan onta itu haram. Kenapa haram? Karena mereka mendengar statement dari Nabi Yakub alaihissalam onta itu haram. Padahal haram untuk beliau sendiri. Maka ketika turun Injil itu apa kata Nabi Isa? Saya akan meluruskan apa yang ada di dalam Taurat. Kalian sudah menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Maka bengih hawanya. Ketika bengih hawanya, maka mereka itu ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahu. Dia tidak dibunuh dan dia tidak disalib, tetapi ada yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Kemana Nabi Isa? Barrafa'ahullah. Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan katanya. Maka meo keyakinan ini dirubah di orang lain berarti hana pat dengar. Ibegah Nabi Isa disalib dan hana pat dengarnya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi sudah dijadikan bumi itu, yang pertama sekali dijadikan setelah bumi itu ada adalah air duluan, satu. Kemudian selanjutnya wa mar'aha, baru rumput-rumput tumbuh. Rumput tumbuh, tanaman-tanaman tumbuh. Untuk apa? Bukan kita yang konsumsi. Ada konsumsinya Pak. Itu dikonsumsi oleh binatang. Kita mengkonsumsi binatang. Kata konsumsi nadi kau nak salah. Kemudian setelah itu wal jibala arsaha. Karena bumi ini tidak stabil bumi ini. Karena tidak stabil,
maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi itu ada gunung-gunungnya. Gunung itu sebagai arsaha. Arsaha itu apa? Untuk menguatkan bumi supaya tidak goyang, ya. Lagi kita punya balai, ada balai. Kemudian kita ambil triplek. Triplek ini bergoyang-goyang ketika angin. Dikhawatirkan nanti itu akan terbongkar, maka dipaku. Maka gunung itu ibarat paku. Inilah namanya arsaha, rasyun, rasa, yarsi, arsaha. Maka bumi itu dipaku. Maka di dalam Imam Syaukani mengatakan apa? Al-jibal, gunung-gunung itu ma tarawunaha wa ma la tarawunaha. Ada gunung yang nampak sama kamu, ada gunung yang tidak nampak sama kamu. Ya. Mana gunung yang nampak? Angkanya sang-sang menurut dia angkanya gunung-gunung. Padahal di lautan juga ada gunung. Ya. Di lautan ada gunung. Nyona petih sekali betul mana, Pak? Dalam pro muyuk ka kemah nih, Pak. Kenapa kemah? Dalam Al-Qur'an dikatakan di dalam lautan itu ada beberapa kehidupan yang berbeda-beda. Ikan kadang-kadang tidak bisa tinggal di bawah, dia cuma tinggal di atas saja. Ada ikan bisa tinggal pada level yang kedua, ada yang pada level yang ketiga, ada pada level yang paling bawah. Sehingga ketika sampai paling bawah, itu seperti kegelapan kata Allah Subhanahu wa taala. Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Kalau dia keluarkan tangannya, hanaduh jarole dia. Bahkan roh naduh lim, maka kami meninggal. Karena tidak sanggup ke bawah itu, Pak. Maka ketika kami ketemu sama penyelam-penyelam itu, Pak, kami tanya, "Hai, kiban selam oma, nyotrip tak temelam, kelo dah nyoi, Pak. Kelo." Bahkan sampai ke bawah kali bisa meledak ini, Pak, bisa meledak. Makanya ketika ada kapal yang tenggelam di bawah itu, kan harus memerlukan alat yang begitu canggih. Manusia tangguh itu tenggelam sampai ke bawah itu, bisa meledak ini, Pak. Walaupun dengan alat-alat yang canggih. Maka Allah katakan apa? Ada binatang-binatang di dalam Al-Quran disebutkan itu, Pak. Ada yang kamu kenal dan ada yang tidak kamu kenal. Ada makhluk yang kamu kenal, ada yang tidak kamu kenal. Kenapa? Karena hidupnya bukan di atas, tapi hidupnya di bawah sekali, Pak. Makanya manusia itu, ketika nanti ada binatang aneh muncul, mati atau apa, Pak, oh mas, saya sudah menemukan binatang aneh ada begini-begini. Itu karena keterbatasan akal manusia. Kenapa? Dia tidak sanggup mendeteksi ada makhluk Allah yang diketahui manusia dan ada yang tidak diketahui oleh manusia. Sama seperti ini. Maka Imam Asy-Syaukani mengatakan, al-jibal allati tarawunaha wallati lam tarawunaha. Ada yang kamu lihat dan ada yang tidak bisa kamu lihat, tidak bisa kamu deteksi kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya kalau seandainya kiamat itu mudah sekali. Paku itu saja dicabut oleh Allah, gunung saja dicabut oleh Allah. Makanya kiamat itu kenapa identik dengan wasuyiratil jibal. Gunung-gunung itu ditarik dan dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ditariknya gunung-gunung itu, otomatis apa? Bumi ini lempengannya akan terbongkar semuanya. Kalau kita ingin membuka gubuk, jadi gubuk kali labang dulu, Pak, sudah dipaku semuanya. Mudah saja. Labang pun dah tarik, Pak. Labang dah tarik. Habis dah tarik labang tersut menduti un-un, Pak. Ya. Gunung saja ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, tersut menduti un-un. Ini setelah menciptakan air. Wal jibal, menciptakan air, kemudian tanaman-tanaman, kemudian setelah itu wal jibal, gunung. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Mata'nya. Saya minta terjemahan lagi, Pak. Coba Pak Endang dibaca, Pak, ya. Dan gunung-gunung dipancarkan. Ya, terus. Ya, terus ya. Semua itu untuk kesenanganmu. Sudah. Mata itu kesenangan. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, kenapa itu mata namanya? Kenapa air itu mata? Kenapa tanaman itu mata? Kenapa kehidupan di dunia itu mata? Kenapa jabatan yang ada di dunia itu mata? Kenapa harta yang banyak itu mata? Apa kata beliau? Litaqliliz zaman. Karena kenikmatan itu cuma sedikit sekali, sebentar saja. Taklili zaman, Pak. Maka dimakan mata. Kalau tidak apa? Bukan itu kata Allah Subhanahu, bukan mata. Maka mata itu apa? Kita hidup di dunia, oh hebat, pane hebat dong, tiat hebat yang banyak. Oh harta saya banyak, oh tiat hebat. Oh saya bisa mengatur ini, oh tiat, padung ton cuma yang banyak. Oh lu sebagai kepala dinas, oh tiat, padung ton, 5 ton. Bojik dah mah 5 ton tu. 3 ton. Tapi yang hanale. Itu pun kalau umum mentang panjang.
Nyo na 5 tahun, tegulen monten kamu meninggal dunia yang baik. Apa juga hebat sekali. Ya. Ini namanya mata. Saya punya saham, punya ini, punya itu, mata. Maka mata itu apa? Ya dulu ala taqlili zaman. Waktunya cuma sedikit sekali. Tetapi nanti ketika Allah mengatakan nikmat Allah itu, fasanu yassiruhu lil yusra. Ya, ini baru ini, Pak. Ini fa ini kata Imam Ibnu Katsir itu ya dulu ala istidamah. Terus menerus, Pak. Nikmat yang akan dapat terus menerus. Allah ingin memberitahukan kita begini. Kamu mau nikmat yang terus menerus? Tidak seperti dunia. Jabatan kamu cuma 5 tahun saja. Harta kamu cuma sebatas umurmu saja. Mau enggak yang kamu dapat selama-lamanya? Yang pertama kata Allah, bersedekahlah kamu. Ya, Pak. Sedekah rupanya, Pak. Rupanya sedekah itu dengan bersedekah kita dapat apa? Dapat nikmat terus menerus. Mana buktinya? Fasanu yassiruhu lil yusra. Orang bersedekah tidak pernah susah. Kenapa? Bukan hartanya saja yang ditambah oleh Allah, tetapi apa? Diberikan kemudahan-kemudahan yang lain. Makanya Rasulullah mengatakan begini, menyotutah, dia bersedekah, kata Rasulullah. Dorong katutah, dia bersedekah. Memang ungkapan Rasulullah tidak masuk akal bagi orang bakhil. Hanya tidak mau akal. Kiban katutah, bersedekah lah, kiban. Nyoka katutah, nyoka kiban bersedekah lah. Nyoka katutah, urulai bantulon, bagaimana? Ya. Tetapi Rasulullah mengatakan, kalau susah, bersedekahlah kamu. Ya. Maka ini namanya fasanu yassiruhu lil yusra. Kita akan buktikan kalau nikmat ini selama-lamanya. Ada tasdid pada ayat itu, Pak. Fasanu yassiruka lil yusra. Makna yassara itu kalau di dalam kaidah ilmu nahwu, ya. Kharaja keluar, kharaja keluar, terus keluar tidak adanya. Ya. Jalasa duduk, jalasa manusia datang duduk, enggak pernah berhentinya. Ya. Ini begitu juga. Fasanu yassiruhu lil yusra. Saya permudah dia. Saya bukakan jalan kepada dia. Apa masalah dia? Apa problem dia? Tapi enggak cukup dengan satu saja. Ada 3 kata Allah Subhanahu wa taala. Faman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Dia bertakwa kepadaku. Dia jalankan perintahku. Dia meninggalkan apa yang aku larang. Yang ketiga, dia yakin kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Yakin kepadaku yang memberikan rezeki, yang menahan rezeki. Jadi baik menterkang endang hana-hana temayang. Nah urut terkang endang maka udik lo tutah. Kan hana temayang dah bahaya. Nyuruh madlun bandlun dengan jeramah yang menyuruh sedekah. Hana tutah udik menterdekah dekatnya gitu temayang tan puasa tan taputan ya nah terdekah endang, Pak. Jadi menyuitanya wadanya hai pakau udik lo mentang tutah karena hana temayang ya, Pak. Pakau udik lo mentang tutah karena mentang nemegan maksiat ya, Pak. Kalau mau itu 3 lakukan sekaligus. Yang pertama bersedekahlah kamu. Yang kedua, bertakwalah kamu kepada Allah. Yang ketiga, yakinlah kamu kepada Allah. Ada orang bersedekah, kemudian yang kedua, yang ketiga hana yakin ya, Mak. Waktu kita sedekah, tak hana yakin tu. Makin sedekah makin habis peng. Hana jalan. Oh mak teman minta hana yakin tu. Hana yakin untuk Mak. Berarti apa? Harus 3 hal ini, Mak. Dan Allah berjanji, Mak. Allah tidak pernah berbohong, Mak. Maka Allah katakan, apakah saya memungkiri janji saya? Kata Allah, tidak. Maka lakukanlah 3 hal ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna mata di sini, Pak. Jadi mata'un di sini, kalau di dalam tafsir Sawi dan Jalalain, beliau tidak ada komentar apa-apa di sini, Pak, tentang mata. Tapi Imam Al-Qurtubi mengatakan, sumia mata li taqlili zaman. Dinamakan mata karena apa? Waktunya itu sedikit sekali. Kalau kita hebat sekali, sebatas umur kita atau sebatas jabatan paling-paling 5 tahun. Oh, saya hebat sekali, paling-paling sebatas umur. Nah, umur 50 tahun meninggal kabeh, nikmat cuma 50 tahun saja. Itu belum lagi dipotong masa balik dan dipotong masa kita tidak dapat kerja apa-apa. Ketika dapat kerja umur 20 tahun, waktu meninggal 30 tahun, 50 tahun. Artinya apa? 30 tahun kita nikmati dunia. Kan tidak lama ya, Pak. Paling nak trek 50 tahun ya, Pak. Artinya dipotong lagi masanya. Makanya dunia itu dikatakan mata'un. Sudah Allah berikan itu sebagai mata. Satu. Yang kedua, Allah mengatakan di dalam ayat lain, inna narithul arda wa man 'alaiha. Kami mewariskan bumi ini dan apa yang ada di atas bumi ini kepada orang-orang lain. Bukan punya kita saja. Yang pegahnya tanahnya atalonyo. Masa mentang ude masa tanyo. Wate meninggal kai coy lingop. Ya nama. Nyo perusahaannya truk gede atalonnya ndak pegah. Wate ude. Wate mati hanale. Nyo hotel atalonnya ndak pegah. Wate ude. Wate meninggal panina lah wate nyo.
maka diwariskan, Pak, diwariskan kepada orang lain. Ya, Pak, kan diwariskan itu, Pak. Artinya bumi ini kata Allah, inna narithul arda wa man 'alaiha. Saya wariskan bumi ini dan apa yang ada di atas bumi. Kamu punya apa? Itu punya saya juga, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya kata lonya, ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sudah. Wali an'amikum. An'am ini binatang. Nah, coba Pak ini baca lagi supaya enggak, coba. Ya, mata'an lakum wa li an'amikum. Menjadi tadi apa tadi? Tuh coba ya. Hewan ternak. Iya, hewan ternak. Iya, binatang ternak. Artinya apa? Yang kaki 4. Maknanya apa? Itu tumbuh-tumbuhan itu untuk kamu, air itu untuk kamu dan untuk binatang juga. Binatang untuk apa? Supaya kamu bisa mengkonsumsi binatang itu. Binatang itu ada waktunya juga. Kan selama-lamanya hebat kan, Pak. Uma binatang wa yudan. Hana ayu ni, Pak, kalau dia meninggal apa dia mati, maka hana ayu le binatangnya. Hana ayu le, Pak. Artinya apa? Itulah mata namanya, Pak. Artinya mata itu binatang itu bisa mengkonsumsi air, bisa mengkonsumsi tanaman dan tumbuh-tumbuhan selama dia hidup. Kalau dia sudah mati, hanale, maka diwariskan. Ya, sekarang kita lihat sebenarnya intinya di sini sebenarnya. Intinya tadi sudah saya beritahukan semua, kata Allah. Kamu tidak yakin kepada hari kebangkitan. Kamu tidak yakin ada hidup setelah mati. Sudah saya jelaskan bagaimana proses penciptaan langit dan bumi, kata Allah. Berapa hari saya ciptakan? Bagaimana saya ciptakan? Coba kamu lakukan penelitian-penelitian, kata Allah. Coba kamu cermati itu. Makanya ketika di dalam ayat afala yanzurun, Imam Al-Baghawi di dalam tafsir Sawi, Syekh Tantawi mengatakan apa? Melihat dengan bitafakkur. Coba tafakkur kamu. Coba kamu lihat, apakah bumi begitu saja? Apakah langit terjadi begitu saja? Coba kamu lakukan penelitian, kata Allah. Ini menjadi landasan hukum, kata Allah Subhanahu wa taala. Menjadi landasan kalau saya juga sanggup menghancurkan apa yang sudah saya ciptakan. Seorang yang pandai buat mobil, pasti dia bisa menghancurkan mobil itu. Seorang yang bisa buat sistem di dalam internet, dia bisa menghancurkan sistem itu dan dia bisa merubah sistem itu. Tetapi kalau orang yang tidak paham, tidak bisa dia rubah. Ini pakai bahan sistem internetnya, pakai bahan sistem komputer ini, pakai bahan sistem HP ini, tidak bisa dirubah. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Seakan-akan Allah memberitahukan begini, saya tahu betul apa yang saya ciptakan, kata Allah, langit dan bumi. Dan juga saya tahu betul kapan itu akan berakhir, kapan akan saya hancurkan. Maka udin kenanya kan ada preh-prehnya mendang. Da preh apa dia? Baik da preh roke mai le la draw da preh le. Draw pa jana be humu nya da preh draw. Hana mungkin humu da yang panjang ju tertutun, hana mungkin tertutun. Munyo da bekah tertuh tentang gila tertuh nya. Onyo mulung tertutun da bekah apa? You know karena 70 leblo ton tu. Patrek leblo ton mak. Kita katakan leblo ton tentang katrek ham. Habis 30 tahun ke mana kita? Ho da mak. Kan hana le da mak. Oh da bekah humu ju tertuh memploh ju ci. Habis tertuh memploh ho katanya. Kan hana le mak. Ini namanya mata namanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalimat ini apa sangat unik sekali ayat ini. Kenapa? Karena didahului dengan fa. Fa ini adalah fa ifsah namanya. Fa idza ja'atit tamatul kubra. Ini fa ifsah namanya atau fa bayan. Artinya apa? Saya kiamatkan dunia ini dengan alasan, kata Allah. Sebelumnya apa? Sudah saya berikan pelajaran-pelajaran, sudah saya berikan ini, saya berikan itu. Ini makna fa ifsah. Atau nama lainnya adalah fa bayan. Saya kan sudah menjelaskan. Apakah manusia afala ta'qilun? Afala ya'qilun? Itu ada dua gaya bahasa. Yang pertama afala ta'qilun, kenapa tidak menggunakan akalmu? Yang kedua afala ya'qilun, kenapa orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik tidak menggunakan akalnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini makna fa ifsah di sini. Artinya sudah saya berikan ini. Kalian jangan begini, jangan begini, jangan begini. Ada semua dalam Al-Qur'an. Kalau tidak jelas dalam Al-Quran, saya jelaskan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadisnya. Nah, dalam hadis, maka pelajarilah hadis itu. Tak kalian hadisnya, bukan kalian hadis. Apa Al-Quran katakan? Beda begah dia, tipulan begah bina. Apa tipulan dia? Nah, kalian nak Quran nak begah bina. Tipulan begah bina dalam Al-Quran hana kewajiban tembayang. Puyak dengar le tipulan ni, Pak. Puyak dengar tipulan. Dalam Al-Quran sudah jelas. Hafidhu ala salawati wassalatil wusta, hafidhu ala salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ada ayat lain lagi. Ayat lain yang mewajibkan salat ini, salat ini. Pada dengar tipulan begah hana kewajiban tembayang. Pada dengar tipulan ni. Ada enggak dalam Al-Quran? Ada enggak dalam hadis? Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah.
Ini fa idza ja'atit tammatul kubra. Ya, ini saya minta terjemahan lagi. Tammah itu apa? Tammah. Iya. Jadi malapetaka besar. Kalau di dalam bahasanya, tammah itu apa? Ala wa kathura. Makin banyak itu tammah namanya. Lagi katanya butamah, butamah. Na butamah, artinya apa? Na lebih, na butamah. Ini tammah begitu juga. Tammah itu apa artinya? Idza ala wa kathura wa taghayyara. Kalau dia sudah melonjak, sudah banyak, itu tammah namanya. Menyobu dan nyodonau, mentamah alam, itu tammah namanya. Kalau bumi ini seperti ini, nanti ada huru-hara dan dia meledak, itu tammah namanya apa? Artinya apa? Berubah dari posisi semula dia, taghayyara. Wa kathura. Kathura ini makin banyak bisa dengan air atau lain sebagainya. Ya. Makin banyak sama seperti dalam tafsir Ibnu Abbas, ketika matahari wa idza jumi'a syamsu wal qamar, matahari itu diadu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Abbas, ketika itu matahari dan bulan dilemparkan ke bumi. Ketika itu dia dilemparkan ke laut yang ada di bumi, maka laut itu akan kering dan meledak. Ini artinya apa? Bumi yang ini volumenya kecil tiba-tiba bertambah dengan volume yang lain. Maka itu namanya idza fa idza ja'atit tammah. Itu secara bahasa. Kita bisa merujuk dalam tafsir Ibnu Ashur, seorang pakar balaghah, pakar bahasa. Beliau kalau mengomentari ayat Al-Qur'an selalu melihat dari segi bahasanya. Itu makna tammah. Kalau makna tammah secara tafsir, itu tammah itu apa? Dauda. Dauda itu apa? Huru-hara. Maka ji menyokah huru-hara yang kiamat. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Kenapa dikatakan kubra? Karena huru-hara kan lagi huru-hara kita nyodinya Pak di penanjihan. Dibilang pada kan huru-hara kita lagi waktu tsunami itu tidak ada apa-apanya kata Allah, tidak ada apa-apanya itu. Ketakutan itu bukan seperti ketakutan tsunami, ini lebih dahsyat dari tsunami. Ya. Maka Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat." Saya uji kalian bisyai'in, itu ba itu dalam tafsir Ibnu Abbas at-taqlil, Pak. Taklil apa? Sedikit kecil sekali itu. Saya berikan kamu ketakutan. Ya nyopeng anu mi hanai bayu, ya ide u anu mi anu katanya ya je dikasih kula di luar negeri hana tajuk peng hana dikirim yo katanya Pak. Katanya yo nyotruk banjir saya tu bagi banjara ujah nabi biu. Katanya yo gempa bagi ban. Kegelisahan kita di dunia tidak sedahsyat kegelisahan nanti ketika di akhirat. Ya. Itu lebih dahsyat lagi, Pak. Jadi makanya makna tammah di sini adalah dauda. Dauda itu huru-hara. Ya. Saya rasa cukup sekian saja dulu. Ya. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Ini sebagai pembuka, ini kata kunci. Kata kunci ketika terjadi kiamat. Nanti akan dijawab di sini nanti. Apa yang akan terjadi sama manusia? Ini yang dimaksudkan di sini. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Ini yang pertama atau tiupan yang kedua? Ya. Ya, kita perjelas dulu itu. Apabila datang kiamat, tiupan pertama atau kedua? Di dalam tafsir Jalalain, beliau dengan tegas mengatakan nafkhatut tsaniyah, tiupan yang kedua. Kalau tiupan yang pertama, ada yang tidak merasakan. Nabi Adam ketika ditiup sangkakala yang pertama tidak dirasakan. Nah, yang merasakan yang hidup itu. Nah, artinya tiupan sangkakala yang kedua semua merasakan, Pak. Dari Nabi Adam, Nabi Muhammad, terus katanya, terus generasi setelah kita. Beliau mereka akan merasakan semuanya. Maka ini kata Imam Jalalain, diperkuat lagi oleh Imam Sawi, hadhihi nafkhatut tsaniyah, tiupan sangkakala yang kedua. Nanti akan kita lihat apa reaksi manusia ketika dia dibangkitkan di padang mahsyar nanti, ketika setelah tiupan sangkakala yang kedua. Insyaallah ini akan episode selanjutnya. Ya, jadi bah penasaran awak bantu jilam puleh. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.